idza duyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah masa kehancurannya. Berat amanah ini. Makanya kita harus sandarkan semuanya kepada Allah. Penjagaannya kita sandarkan kepada Allah. Kasih sayangnya, cintanya kita sandarkan kepada Allah. Berat amanah. Makanya jangan sia-siakan amanah. Kalau tidak, tunggulah masa kehancurannya. Hancur. Kalau kita menyia-nyiakan anak sebagai amanah, kebahagiaannya akan hancur. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua. Kalau kita menyia-nyiakan anak kita, tidak menjaganya, tidak memberikan cinta, tunggulah masa kehancurannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal awliya'i wal shuhada'i wal shalihin wal sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuba bi qulubi ibadika wa 'azizan li uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal maghfirati katsiran nawalih ya hasanal bin alih ya qadiman bil zawali mawdi'an bil mital wal hamdu wal minnatu wazrahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la
تمل سماؤه تنزل عن قولي وبعد ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور لي سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata kanjeng Nabi Yusuf, lifidyanihi, kepada pelayan-pelayan, kepada pemuda-pemuda yang menjadi pelayan, aj'alu, masukkanlah oleh kalian, bida'atuhum, dengan apa barang alat tukar, fi rihalihim, ke dalam karung-karung mereka, la'allahum, agar mereka ya'rifunaha, mengetahui tentangnya, tentang barang-barangnya yang dibuat sebagai alat tukar, idzan qalabu ila ahlihim, ketika pulang mereka, ila ahlihim, kepada keluarga mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka suatu saat yarji'un, kembali lagi ke sini. Jadi setelah mengetahui bahwa saudaranya Benyamin tidak diajak oleh saudara-saudara yang lain,
Maka Kanjeng Nabi Yusuf ketika didatangi oleh saudara-saudaranya menyampaikan bahwa nanti kalau kembali lagi ajaklah saudaramu yang seayah yaitu Benyamin, diajak ke sini, baru nanti kalian akan mendapatkan takaran lagi, akan mendapatkan takaran gandum lagi di masa panceklik, di masa kekeringan. Namun kalau tidak diajak, fa illam tu'tuni fa illam ta'tuni bihi, maka jikalau tidak diajak, tidak dibawa kepadaku bihi, yaitu saudara kalian yang bungsu yang bernama Benyamin, fala kaila lakum indi, maka tidak akan dapat jatah ketakaran kalian dari gandum dariku. Wala taqrabuni, dan janganlah kalian mendekati aku. Itu syarat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya agar saudaranya yang bungsu, yang ragil diajak untuk datang ke istana. Inilah strateginya Kanjeng Nabi Yusuf agar saudaranya yang bernama Benyamin diajak ke istana oleh saudara-saudaranya yang lain agar mendapatkan jatah takaran gandum di masa panceklik. Waqala, dan berkata Kanjeng Nabi Yusuf di fityanihi kepada pemuda-pemuda pelayan-pelayan, untuk apa? Aj'alu, untuk memasukkan mereka bido'atahum, barang yang dibawa oleh saudara-saudaranya itu, saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf itu berupa alat tukar, mau sistem barter. Jadi bawa barang dari Palestina menuju ke Mesir untuk ditukar dengan gandum. Namun oleh Kanjeng Nabi Yusuf, alat tukarnya ini tidak diambil, bahkan memerintahkan kepada para pelayannya itu untuk memasukkan bido'atahum, alat tukarnya itu, barang-barang yang dibuat sebagai alat tukar, fi rihalihim, dimasukkan ke dalam karung-karung mereka, dijadikan satu dengan gandum, pokoknya dimasukkan. La'allahum ya'rifunaha, agar nanti suatu saat tatkala la'allahum menjadikan mereka ya'rifunaha, mengetahui mereka terhadap barang-barang alat tukarnya itu, idzal qalabu, ketika mereka pulang, ila ahlihim, kepada keluarga mereka. La'allahum yarji'un, dengan harapan nanti kalau sudah habis, sudah tinggal sedikit bahan makanannya itu berupa gandum itu, mereka la'allahum yarji'un, mereka kembali lagi ke sini. Ternyata benar, tatkala saudara-saudaranya ini pulang, ketika dibuka karung-karungnya itu, ternyata alat atau barang-barang yang digunakan untuk menukar gandum ternyata ada, masih utuh, tidak diambil oleh Kanjeng Nabi Yusuf. Falamma raja'u ila abihim, maka tatkala mereka kembali, mereka ila abihim, kepada bapak mereka, yaitu Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam, qalu, berkata mereka, ya abana, wahai abah kami, ini kita dapat jatah lengkap semua, termasuk Benyamin. Ini atas ulas asihnya Menteri Ketahanan Pangan, atas ulas asihnya Bendahara Kerajaan, kita dikasih jatah sesuai jumlah anggota keluarga.
Namun syaratnya wahai abi, wahai abah, nanti Benyamin disuruh untuk dibawa. Kalau mau minta lagi, kalau mau nukar lagi dengan gandum, ingin mendapatkan takaran gandum kembali, nanti Benyamin harus dibawa katanya. Kalau tidak dibawa, kita tidak diberi jatah lagi nih. Muni aminnal kailu, tidak diberi jatah kami al-kailu terhadap takaran gandum. Kita enggak dikasih gandum kembali nih kalau Benyamin tidak diajak, dicegah kita untuk mendapatkan kembali. Katanya saudara-saudaranya, karena berjanji untuk menyampaikan ke abahnya agar saudara seayah yaitu Benyamin diikut sertakan jikalau ingin mengambil jatah gandum kembali. Namun ayah, apabila Benyamin ini tidak diajak, muni aminnal kailah, maka tercegahlah kami dari mendapatkan takaran gandum kembali. Fa'arsil, maka utuslah, maka izinkanlah, maka perintahkanlah ma'ana bersama kami akhona, saudara kami yang bernama Benyamin. Agar apa? Naktal, agar kami mendapatkan jatah. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Benyamin lahafidun, sungguh-sungguh akan menjaga kami terhadap akhona Benyamin. Jadi kalau diutus nanti Benyamin, ayah, abah, abi, nanti kita naktal, kita akan mendapatkan jatah gandum kembali. Sekarang ini bonus, walaupun Benyamin gak ikut, tetap Benyamin dapat jatah. Namun nanti kalau kita mau meminta jatah kembali, Benyamin diharuskan ikut. Inilah strategi Nabi Yusuf agar bisa bertemu dengan saudaranya seayah dan seibu yang bernama Benyamin. Qala Dawud, Kanjeng Nabi Yakub, ayahnya Dawud, bapaknya Dawud, abinya Dawud. Hal amanukum, apakah amanah kalian, apakah mempercayakan kepada kalian alaihi, atasnya Benyamin, illa kama, kecuali sebagaimana seperti amintukum, aku percayakan kepada kalian ala ahihi, atas saudaranya yaitu Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf min qablu, dari sebelumnya. Jadi Kanjeng Nabi Yakub, ayahnya ini khawatir kejadian yang menimpa Kanjeng Nabi Yusuf kecil waktu itu. Ini kalau diberi izin ini Benyamin ikut ini, apakah kalian amanah ini? Apakah kalian dapat dipercaya ini? Khawatir nanti sama seperti saudaranya yaitu Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf kecil nanti ditinggal di hutan, nanti dimasukkan ke dalam sumur yang sampai sekarang tidak tahu kabarnya seperti apa. Kata ayahnya, kata Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam, apakah aku percaya kepada kalian? Apakah aku mempercayakan kepada kalian atas Benyamin seperti aku percayakan kepada kalian atas Yusuf min qablu sebelumnya? Jadi kekhawatiran ayah terhadap anak-anaknya karena sudah pernah kejadian sama seperti Kanjeng Nabi Yusuf waktu itu, dirayu-rayu ayahnya, gak taunya mempunyai pemikiran yang jelek, tujuan yang jelek, niatan yang jelek kepada
saudaranya, yaitu Kanjeng Nabi Yusuf. Fallahu, maka Allah, katanya Kanjeng Nabi Yakub, Fallahu, maka Allah khairun, terbaik, hafidhan, dalam hal penjagaan, wa huwa, dan dia Allah, arhamur rahimin, terbaik juga dalam hal menyayangi dari para penyayang. Jadi nggak ada yang bisa menjaga seutuhnya kecuali Allah. Kita juga sebagai orang tua tidak bisa seutuhnya menjaga anak-anak kita, karena kita ada keterbatasan. Kita sebagai manusia lemah, inginnya menjaganya bukan cuma dohir, menjaganya sampai dohir batin. Itu cuma keinginan kita. Kemampuan itu tergantung kekuatan yang diberikan oleh Allah terhadap orang tua. Inginnya menjaga anak-anaknya dari pergaulan yang kurang baik, pergaulan bebas, narkoba. Makanya oleh orang tua dipondokkan, disekolahkan di tempat yang bagus, yang api, yang baik. Namun kita nggak bisa sebagai orang tua menjaga anak-anak kita 24 jam, tidak bisa. Kok 24 jam? Anak jalan di depan kita kepleset jatuh, kita nggak bisa nolong. Itulah kelemahan manusia, dan itu harus kita sadari. Makanya tatkala kita menjaga anak-anak kita, ikut sertakan Allah dalam penjagaan, karena Allah wallahu khairun hafidhan, karena Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Jadi kalau kalian mempunyai anak, tidak mampu kita menjaga 24 jam, kita pasrahkan kepada Allah. Kita menyayangi anak gak bisa 24 jam. Kadang kita marah, mangkel kepada anak. Namun Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, kita pasrahkan juga kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kadang kita saking jengkelnya kepada anak, ada kerentek elek kadang di dalam hati. Itulah kelemahan manusia terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri mempunyai rentek yang jelek. Itulah manusia. Makanya kita pasrahkan semuanya, kecintaan kita, kasih sayang kita kepada anak, kita harus sandarkan itu semua kepada yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih sayang orang tua kepada anak kita sandarkan kepada Allah. Penjagaan kita kepada anak kita sandarkan kepada Allah, karena Allah sebaik-baiknya penjaga, karena Allah sebaik-baiknya penyayang dari para penyayang. Anak amanah, anak ini amanah dari Allah yang terbesar kepada kita manusia sebagai orang tua. Makanya kita harus betul-betul menjaga amanah semaksimal mungkin. Kita harus menjaga anak-anak kita, kita harus memberikan kasih sayang terhadap anak-anak kita. Namun itu semua kita harus sandarkan kepada Allah. Jadi tatkala kita melepas anak-anak kita ke pondok pesantren, itu merupakan ikhtiar kita sebagai orang tua agar anak menjadi anak yang soleh solehah. Itu bentuk kasih sayang kita, bentuk penjagaan kita kepada anak-anak kita. Jadi jangan salah paham, tatkala orang tua memondokkan anaknya,
itu bukan benci, namun itu tandanya sayang. Jadi sekarang itu orang tua kadang tidak sadar atas kemampuan dirinya, atas kelemahan dirinya, tidak sadar. Tidak ada orang tua yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Dalam hal penjagaan, dalam hal kasih sayang dan cinta, semuanya itu dari Allah. Jadi tak kala kita memondokkan anak harus ikhlas, harus ridho, karena hakikatnya anak itu amanah dari Allah. Yang memberi amanah Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jadi memondokkan anak bukan bentuk dari ketidakcintaan kita kepada anak, justru itu bukti rasa cinta kasih sayang orang tua kepada anak, bentuk penjagaan orang tua kepada anak, agar anaknya terjaga dari pergaulan bebas, terjaga dari berbuat maksiat, karena imannya kokoh kuat. Di pondok diajarkan hidup mandiri, hidup sederhana, prihatin, agar muncul rasa kasih sayang terhadap sesama. Itulah bentuk kasih sayang orang tua yang sebenarnya terhadap anak-anak kita. Harus kita masukkan ke pondok pesantren, itu bentuk penjagaan kita, dijaga oleh ilmunya. Hakikatnya yang jaga adalah Allah. Dijaga dengan kasih sayang, diajari dengan kasih sayang, hakikatnya yang mengajarkan adalah Allah. Kita kembalikan kepada Allah, karena anak itu adalah amanah terbesar dari Allah kepada kita sebagai orang tua. Berat amanah ini. Amanah ini dipikulkan kepada langit, langit gak sanggup. Diberikan kepada bumi, bumi gak sanggup. Diberikan kepada gunung, gunung gak sanggup. Yang sanggup hanyalah manusia. Namun kebanyakan manusia berbuat dolim dan berbuat kebodohan. Amanah ini berat ya. Makanya kalau kita diberi amanah oleh Allah, terus kita sia-siakan amanah itu, tunggulah kehancurannya. Idza duyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Idza duyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Idza ketika duyyi'atil amanatu disia-siakan sebuah amanah, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Idza duyyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah masa kehancurannya. Berat amanah ini. Makanya kita harus sandarkan semuanya kepada Allah. Penjagaannya kita sandarkan kepada Allah. Kasih sayangnya, cintanya kita sandarkan kepada Allah. Berat amanah. Makanya jangan sia-siakan amanah. Kalau tidak, tunggulah masa kehancurannya. Hancur. Kalau kita menyia-nyiakan anak sebagai amanah, kebahagiaannya akan hancur. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua. Kalau kita menyia-nyiakan anak kita, tidak menjaganya, tidak memberikan cinta, tunggulah masa kehancurannya. Ini bentuk peringatan dari Allah, diingatkan oleh Allah. Makanya kita mempunyai anak harus wajib dipondokkan agar terjaga mereka oleh ilmu-ilmu mereka,
agar tercipta, terbiasa dengan kasih dan sayang bagi sesama, dengan kehidupan yang memprihatinkan, kesederhanaan yang ada di pondok pesantren. Bahkan kata Kanjeng Nabi Muhammad, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amana la imana liman la amana lahu la waladina liman ahdalahu. Jadi yang pertama, la imana liman la amana lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna imannya seseorang jika tidak amanah orang itu, dan tidak sempurna agama seseorang apabila orang itu mengingkari janjinya. Makanya sangat erat sekali. Amanah dengan kejujuran ini sangat erat sekali. Iman dengan jujur ini sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita tidak beriman, kata Kanjeng Nabi, seseorang itu tidak beriman apabila mereka tidak amanah. Tidak sempurna imannya kalau dia tidak amanah. Tidak sempurna agamanya kalau dia tidak jujur, mengingkari janji. Ingkar janji, tidak amanah, ingkar. Makanya kedua-duanya ini, bahkan ketiga-tiganya adalah ciri-ciri dari hati yang berpenyakit. Orang yang terhinggapi dari tiga ciri ini termasuk orang yang munafik. Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ayatul munafiki salatun, ayat-ayatnya munafik, orang-orang munafik, tanda-tandanya orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, tatkala berkata dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, tatkala dia berjanji dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana, tatkala dia diberi amanah dia berkhianat. Jadi ketiga-tiganya ini tanda-tandanya orang-orang munafik. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita sudah tahu ciri-cirinya, tanda-tandanya orang munafik? Yang harus kita lakukan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri kita. Dikhawatirkan di dalam hati kita terdapat ciri-cirinya, tanda-tandanya orang munafik. Yang pertama, apabila berkata ia berdusta. Introspeksi dirilah kita. Apakah kita berdusta tatkala berkata, berucap, berperilaku? Apakah sama antara apa yang kita katakan dengan apa yang sesungguhnya? Yang kedua, tatkala kita berjanji, apakah kita sering ingkar? Introspeksilah diri kita. Apabila kita berjanji
Apakah sering kita ingkar dengan apa yang kita janjikan? Itulah ciri-ciri orang munafik yang kedua. Ciri-ciri orang munafik yang ketiga, tatkala diberi amanah kita hianat. Apakah ada ciri-ciri yang ketiga di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, tatkala kita diberi amanah oleh Allah, kita hianat? Jadi tatkala kita sudah mempunyai ilmunya tentang ciri-cirinya orang munafik, jangan tuduh orang lain munafik, tapi tuduhlah diri kita sendiri. Jangan mudah kita menuduh orang lain berdusta, pengkhianat, tidak jujur, ingkar janji. Namunlah kita harus introspeksi diri kita, tuduhlah diri kita. Dikhawatirkan di dalam jiwa-jiwa kita terdapat tanda-tanda orang munafik. Kalau itu terjadi, cepat-cepatlah kita insafi, kemudian kita bertaubat kembali kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Siapapun itu, kita melihat orang lain melakukan kemunafikan, anggaplah saudara kita itu adalah diri kita. Kita doakan mereka dengan kasih sayang dan cinta. Jangan pernah tatkala kita melihat perbuatan orang lain berbuat kemaksiatan, berbuat kelakuan yang mengandung dosa, terus kita benci. Tidak. Kita harus menganggap saudara kita itu adalah diri kita sendiri. Kita harus doakan mereka dengan kasih dan sayang. Ajak mereka kalau bisa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Umur kita gak seberapa. Rata-rata umatnya Kanjeng Nabi 60-70 tahun. Kita yang sudah berumur 50 tinggal 10 tahun. Kita yang sudah umur 60 tinggal 3 tahun. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Jangan tukar kenikmatan-kenikmatan dunia dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia ini hanya fata morgana. Kenikmatan dunia ini hanya menipu. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan kehidupan di atas dunia ini hanyalah tipu daya, hanyalah fata morgana. Kenikmatan yang sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah di dalam surga. Jangan tukar kenikmatan yang fata morgana ini dengan kenikmatan yang sesungguhnya besok yaumil qiyamah di dalam surga. Budayakan budaya surga di kehidupan kita di dunia. Tatkala kita bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan assalamualaikum. Bentuk kasih sayang kita terhadap sesama. Salam itu adalah doa keselamatan, doa barokah, doa rahmat yang kita mintakan kepada Allah untuk saudara kita. Sebaliknya kita tatkala mendengar saudara kita mengucapkan salam, kita harus wajib menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bentuk kasih sayang, contoh bentuk kasih sayang budaya surga yang kita praktekkan di dalam kehidupan di dunia. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.